Lembaga Pengabdian Masyarakat telah bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dalam program pengabdian kepada masyarakat Kemitraan Masyarakat Berbasis Inovasi. Dengan tim pelaksana 3 orang dosen dan juga 2 mahasiswa yang terlibat. Alih teknologi yang ditawarkan diantaranya penentuan waktu atau pola tanam berdasarkan data curah hujan, pengenalan dan penerapan teknologi mikrob, pemilihan varietas dengan metode yang ditawarkan, pembelajaran melalui ceramah pengenalan teknologi yang akan diadopsi, pembuatan kalender tanam, praktik bersama melalui pembuatan demplot percontohan perbanyakan mikoriza, sekolah lapang tanaman, pendampingan dengan output yang diharapkan petani mandiri, peningkatan produktivitas lahan dan tanaman, peningkatan pendapatan, dan pencegahan pencemaran lingkungan. Lokasi desa binaan pada pengabdian kali ini adalah kelompok tani melati yang berada di Kelurahan Sumber Mulyorjo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Kelompok tani ini berdiri pada tahun 2005 melalui SK Wali Kota Binjai dengan luasan lahan pertanian yang dikelola berjumlah 39.088 hektar. Lahan pertanian yang dikelola pada daerah ini adalah lahan kering yang sumber pengairannya mengharapkan curah hujan dan pompanisasi. Komoditas andalan daerah ini adalah padi, palawija, dan sayuran. Varietas padi yang dibudidayakan setiap tahunnya adalah jenis Impari 32 atau Ciherang tanpa mempertimbangkan kesesuaian antara tanaman dan lingkungan. Keterbatasan air pada musim-musim kemarau menyebabkan tanaman mengalami cekaman kekeringan. Budidaya yang diterapkan jika pertanaman dilakukan pada musim kemarau, maka pada umumnya petani melakukan pompanisasi. Berbeda halnya jika pertanaman dilakukan pada musim penghujan. Kondisi cekaman ini berakibat pada penurunan hasil mencapai 40%. Salah satu tahapan yang akan dilakukan dalam alih teknologi yaitu penentuan waktu atau pola tanam berdasarkan data curah hujan. Dalam hal ini, petani akan mempelajari bagaimana cara membuat kalender tanam dan memahaminya. Dalam penyampaian materi kepada petani, metode yang digunakan adalah ceramah. Di sini petani diajarkan bagaimana cara membaca kalender tanam, mengenai komoditi apa yang sesuai ditanam pada bulan tersebut, kemudian informasi berupa varietas-varietas yang rentan terhadap hama yang menyerang pada bulan basah ataupun bulan kering. Untuk kemudahan aksesnya, petani juga diajarkan bagaimana cara menggunakan website Sikatan Terpadu. Website ini merupakan hasil kerjasama dari Menteri Pertanian, BMKG, dan rekan yang lain mengenai kalender tanam dan juga informasi lain yang dibutuhkan petani. Berikut tampilan aplikasi Katam yang juga petani dapat unduh di smartphone, dan informasi yang disampaikan itu ada kalender tanam, rekomendasi pemupukan, alat dan mesin pertanian, serta varietas yang rentan ditanam pada daerah tersebut. Untuk tingkat keakuratannya, petani tidak perlu khawatir karena aplikasi ini akan diupdate secara berkala. Pemilihan varietas juga penting untuk dilakukan. Hal ini agar petani memahami bahwa suatu varietas memiliki sifat unggul seperti hasilnya tinggi, tahan terhadap hama, tahan terhadap penyakit, toleran terhadap cekaman lingkungan, mutu yang baik, atau sifat-sifat unggul lainnya. Selain penggunaan kalender tanam dan pemilihan varietas, salah satu teknologi yang juga digunakan adalah penggunaan teknologi mikrob. Hingga saat ini, petani terlalu banyak menggunakan pupuk kimia sehingga dapat merusak sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Oleh karena itu, petani diajarkan pemanfaatan mikoriza sebagai pupuk hayati yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk mikorizanya sendiri diperoleh dari Laboratorium Bioteknologi Hutan, Institut Pertanian Bogor. Jumlah mikoriza yang diaplikasikan pada demplot percobaan sebanyak 5 gram. Seiring berjalannya waktu, mikoriza akan tumbuh di dalam akar dan juga tanah sekitar lubang tanam. Di hari pertama, petani diberikan materi oleh BMKG mengenai bagaimana cara membaca peta curah hujan, alat apa saja yang digunakan, serta membaca, memahami, dan membuat kalender tanam yang simpel. Ketika nilai curah hujan yang diukur itu lebih dari 50 mm dalam 10 hari, data tersebut kita kumpulkan selama periode waktu 30 tahun. Data yang ada di Binjai ini seperti ini. Ini data dari 6 sampai dengan 2022.
Kalau dilihat dari literatur tanaman padi, itu rata-rata padi dalam 1 bulan membutuhkan air sekitar 150 mm dalam 1 bulan. Nah, ini nanti yang menjadi dasar kita dalam menentukan kapan kita bisa mulai menanam padi dan kapan kita bisa melakukan panen dan sebagainya. Nah, kalau dilihat di bulan Februari, Maret ini di bawah 150, kemudian dia naik lagi di bulan Mei ini di atas 150, di bulan Juni ini dia turun lagi di bawah 150, kemudian di bulan Juli hingga Desember di atas 150. Kalau berdasarkan ilmu klimatologi, di daerah ini sebenarnya mengalami 2 kali musim hujan dan 2 kali musim kemarau. Daerah Kuala itu pernah saya tanya berapa kali dalam setahun, bisa 4 kali. Setahu saya cuma 3 kali, mereka ada sampai 4 kali gitu. Jadi sangat luar biasa itu. Memang nggak ada liburnya petaninya. Saya sendiri sudah mengolah, tapi harus dibantu sumur bor, Pak. Kalau hanya curah hujan nggak sanggup. Itu memang harus ada irigasi tambahan ya. Ya, nanti bisa kita diskusikan gimana caranya manipulasi ini gitu ya. Di hari kedua, tidak hanya memahami materi saja, petani juga diajak untuk sekolah lapang langsung ke BMKG di mana data-data iklim diperoleh. Di antara data-data tersebut, kita dapat memperoleh data curah hujan, suhu, intensitas cahaya matahari, kelembaban udara, tekanan udara, partikel udara, dan masih banyak data-data lainnya, baik secara mekanis ataupun menggunakan teknologi komputasi. Adapun tanaman yang akan dibudidayakan adalah pare, kacang panjang, gambas, mentimun, dan varietas padi yang digunakan adalah Impari 32 Mas, Ciherang, dan Impari 32. Kegiatan awal di lahan adalah pembuatan demplot percobaan dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi 15 meter kali 1 meter kali 30 cm. Setelah pembuatan demplot, kegiatan dilanjutkan dengan pembersihan bedengan dari sisa-sisa gulma yang sudah tumbuh. Kemudian menaruh perlakuan pada setiap bedengan, pupuk kimia, mikoriza, dan juga pupuk organik atau pupuk kandang. Selanjutnya adalah pemasangan mulsa. Sebaiknya pemasangan dilakukan pada siang hari dan mulsa dibentangkan terlebih dahulu agar mulsa dapat meregang dan lebih ketat. Selanjutnya mulsa dilubangi dengan jarak setengah meter. Pelubangan mulsa dilakukan dengan alat khusus dengan meletakkan bara yang sudah dipanaskan. Sesudah itu, kita menggunakan potongan-potongan bambu sebagai ajir sepanjang 2 meter. Setelah ajir terpasang semua, kita menggunakan tali dan benang nilon sebagai lanjaran agar sayur yang tumbuh menggantung nanti dapat terbentuk secara baik dan bentuknya sempurna. Setelah semuanya siap, sayuran ditanam. Berikut ini adalah benih padi yang sudah disemai selama 2 MST atau 14 hari. Di usia seperti ini, benih siap untuk ditanam. Pemupukan pada padi adalah menggunakan urea dan NPK dengan perbandingan 3:2. Cara aplikasinya adalah dengan sebar merata di semua bagian sawah. Pada tanaman padi juga dilakukan penyemprotan, khususnya untuk perlindungan dari serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Adapun parameter yang diamati pada tanaman sayur adalah tinggi tanaman, jumlah daun, umur berbunga, jumlah bunga, dan buah bobot buah. Kemudian untuk padi adalah jumlah anakan, jumlah malai, dan bobot hasil. Berikut merupakan data hasil panen tanaman sayuran. Kita bisa lihat bahwa pupuk kandang dan mikoriza hampir bisa menyamai hasil dari pupuk kimia. Oleh karena itu, petani mulai harus memahami bagaimana kombinasi antara penggunaan mikoriza dan pupuk kandang, sehingga pada akhirnya penggunaan pupuk kimia dapat diminimalisir. Berikut ini merupakan data panen gabah padi per peta ubinan dan perantai per varietas. Dengan luas 3 rantai dari 3 varietas dan 2 kali pemupukan, menghasilkan bobot gabah sebanyak 855 kg. Sedangkan pada musim tanam sebelumnya, petani hanya menggunakan aplikasi pupuk sebanyak 1 kali dan menggunakan 1 varietas yakni Impari 32 hanya menghasilkan 500 kg per 3 rantai.